Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Polres bersama Sampul Said di Penajam Rumah IKN. Kali ini kita kedatangan tamu. Tepuk tangan dulu. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Di sini ada Mr. Teen Indonesia tahun 2022 dan juga Putri Pariwisata Best Preparation. Oke. Best belibet lidahnya Bu. Iya, bahasa Inggris ya. Ada Kak Dea di sini dan juga Kak Oyon as a mentor of mereka semua. Kamu juga kayaknya gitu ya? Iya, mentor saya juga tentunya. Oke. Iseka Bertaka. Gue. Oke, hebat. Hebat. Tepuk tangan mulu ya? Kok jadi tepuk Boleh tangan? bisa saya hai dulu teman-temannya Kak? Halo semuanya, sayanya Iya. Perkenalkan dong. Kita orang tuh gini bilang ini. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak sayang maka Tak cinta. halo semuanya, perkenalkan nama aku Abdiel Krisya, aku berusia 19 tahun dan aku adalah mahasiswa farmasi di Universitas Katolik Atmajaya Indonesia di Jakarta. Loh, terus yang Selempangnya dong, selempangnya. Oke. Dan juga aku adalah pemenang dari Mr. Teen Indonesia tahun 2022. Nah, ini anak-anak Penajam nih. Iya benar, anak-anak Penajam asli Penajam. Penajam. Orok apa? Temuninya di Temuninya. Penajam. Ya betul. Di samping rumah. Oke, samping Silakan. rumah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Rini Agustin. Saya berusia 19 tahun. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Samarinda, yaitu Universitas Mula Warman di jurusan Hukum. Saya saat ini juga berprofesi menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur, yang dimana pada kesempatan tersebut saya mendapatkan nominasi yaitu Putri Pariwisata Indonesia Best Preparation Quarantine 2022. Aku kalau disuruh nyebut ulang itu tuh yang belibet juga pasti. Makanya kan Saya kadang terbalik-balik. Iya nggak apa-apa, nggak suka gitu kan. Iya, sendiri. Gimana kira-kira? ini dong, Iya, salah apa? satu Apa yang mentor mau kita. dikenalkan? Perkenalkan salah satu mentor kita semua, Kak Oyon. Saya hai dulu dong. Ini yang orang yang lagi ngurusin pariwisata Iya gitu benar, ya. benar juga. Yang hari ini Nggak juga cuma salah mentor, satu tapi fokus ya. beliau, iya, beliau ini adalah salah satu Maunya pengelola Pantai Amang taruh sini nih biar pariwisata. endorse gitu ya. Nanti bisa ya endorse Iya, ya. boleh. Benar. Saya Kak Oyon, Oke. sama teman-teman di luar sana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri Oyon, akrab disapa Oyon. Profesi saya sekarang sebagai HR Manager di Pantai Tanah Amal. Saya juga merupakan mentor dari teman-teman yang ada di sini, Abdiel dan Dea, juga teman-teman Duta Wisata. Ketika ingin melaju ke ajang provinsi atau ke nasional, kemudian saya juga seorang public speaker dan juga self development mentor. Terima kasih. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Iya, aku ngerasa anak-anak muda yang hebat. Iya benar, aku ngerasa kerdil ya. Bodinya tinggi banget ya, mereka tinggi banget. Badannya kan. Iya juga wawasannya lah pastinya. Ini buktikan bahwa hari ini pemuda-pemuda PPU, generasi penerus PPU, insya Allah siap dalam rangka menyambut ibu kota negara di rumah IKN. Penajam rumah IKN ini jadi tagline yang hari ini kita coba untuk terus gaungkan bahwa kita sebagai kabupaten asal Ya. IKN, ya biar bagaimanapun berdasarkan undang-undang tahun 2003 terkait tentang pemekaran kabupaten kita dari Kabupaten Pasir, ada 4 kecamatan. 4 kecamatan itu ada Penajam, Sepaku, Waru dan Babulu. Itu membuktikan bahwa Sepaku itu adalah daerah Kabupaten PPU yang hari ini menjadi ibu kota negara. Artinya kita juga harus bersiap dalam rangka menyambut ibu kota negara. Hari ini kita hadirkan pemuda-pemuda luar biasa dan langsung praktisi ya. Kalau saya bilang sih lebih praktisi ya. lebih ke praktisi ya. Saya pikir kayak gitu. Kenapa saya bilang katakan gitu? Karena hari ini
the real. Ya. Udah mengaktualisasikan apa yang hari ini teman-teman kemarin berproses dan hari ini sudah mengaktualisasikan. Bahkan masih konsen sampai menjadi mentor buat adik-adiknya. Yes. Kita ke Mas Oyon, Mas. Boleh, Saya kok boleh, jadi boleh. Jawa ya? Kok jadi Jawa? Abang Oyon. Bang Oyon. Gimana? Boleh. Gini. Saya mau tanya dikit nih. Dari kacamata Bang Oyon sendiri, Penajam Pasir Utara ditunjuk ibu kota negara dengan kondisi yang hari ini, lihat potensi apa yang kemudian bisa disambut, terkhusus bicara tentang komunitas-komunitas yang hari ini ada, terkhusus di lingkar Bang Oyon dulu deh, karena Ya, benar. kita coba untuk dulu dari hal yang kecil lah. Kita lihat apa yang kemudian bisa ditangkap, terkhusus bicara tentang pemuda-pemuda kita ya. Sebetulnya kalau ketika kita berbicara tentang IKN ya, tentunya kita juga dituntut untuk menyiapkan SDM kita. Jangan semata-mata nanti ketika sudah terbentuk IKN ini bukan hanya wacana ya, Yes. karena memang pembangunan sudah mulai berjalan saat ini. Apalagi kita masuk di nanti akan ada yang namanya bonus demografi, di mana kuantitas anak muda itu lebih banyak usianya. Nah, kita dituntut bagaimana cara kita menyiapkan diri kita sebagai anak muda untuk bisa bersaing. Jangan nanti ketika IKN sudah menjadi PPU sudah menjadi tuan rumah untuk IKN, tetapi anak mudanya tidak siap untuk menyambut itu. Yang perlu dipersiapkan kalau menurut saya adalah diri kita sendiri, kemudian potensi apa yang kita punya. PPU ini sangat banyak sekali. Salah satunya ada pariwisata ya, karena saya memang bergerak di bidang pariwisata, maka itu yang akan saya angkat. Iya, menarik. Benar. Iya, karena saya bilang praktisi kan. Yes. Makanya hari ini fokusnya kalau nggak salah ngurusin Pantai Amal ya kan. Iya, Tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa memang Bang Oyon lagi fokus di Pantai Amal. Betul. Setidaknya hari ini pemuda kita sudah memperlihatkan eksistensinya dan sudah berbuat. Sudah berbuat. Sudah Dan berbuat tidak dan diam-diam saja. Dan kita punya anak-anak muda yang cukup berkualitas untuk memperlihatkan eksistensi, Ya. tidak sekedar hanya celotehan ya. Saya bilang gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Oyon ini salah satu gambaran. Ya. Saya nggak mau buat Bang Oyon itu besar kepala, tapi hari ini saya anggap itu keren. Kalau yang lain masih berproses ya. Nah, oke. Tanyaan ke Dinda Dea, wes Dinda, asik Dinda, wes Dinda, Dea, ribet nih. Dinda Dea. Dinda Dea. Bagaimana sendiri Dea memandang ini? Ini kan ngelihat bicara tentang pariwisata, ternyata disinggung tentang pariwisata. Seberapa potensi sih pariwisata kita yang hari ini bisa kita, karena akan banyak jumlah manusia yang datang. Kalau kan bakal ada 200 ribuan orang datang, terus kemudian bayangin tuh jumlah penduduk PP itu 180 ribu, yang datang 200 ribu. Dalam jangka dekat ini kemungkinan besar itu ada 16 ya. Kalau nggak salah ya 16 ribu orang yang bakal datang. Nah ini kan orang-orang ini datang selain mau makan, mau tidur, dan juga pasti butuh healing. Nah kan gitu ya. Artinya ada potensi pariwisata sendiri. Gimana dia sendiri sih? Jadi tentu seperti yang kita ketahui banyak sekali potensi pariwisata yang ada di Kalimantan Timur maupun Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terlebih lagi Penajam akan menjadi IKN dan banyak sekali wisatawan atau pendatang yang akan masuk ke daerah kita. Benar. Nah, jadi tuh banyak sekali potensi yang ada, mulai dari wisata, ekonomi kreatif yang dapat kita kenalkan kepada pendatang tersebut. Kenapa destinasi wisata kita yang banyak ini tidak dilirik atau tidak dilihat oleh pemerintah? Wow, atau nggak dilirik ya? Waduh. Ngeri-ngeri Sudah disenggol nih. Nggak dilirik ya deh? Iya. Nggak dilirik ya? Tidak dilirik oleh pemerintah atau orang luar sana yang nggak tahu apa sih Kalimantan Timur nih, nggak ada apa-apanya, cuma ada hutan nih, Iya. cuma ada orang hutan, Ada orang. cuma ini. Terus gimana? Lanjut. Kenapa kita tuh nggak dikenal oleh orang luaran sana? Karena kurangnya promosi tadi. Dan kenapa kita tidak menjadi destinasi super prioritas seperti destinasi lainnya yang seperti Mandalika, Borobudur, yang sangat dipandang oleh turis-turis maupun pengunjung dari negara kita sendiri. Bisa.
Itu kenapa? Karena kurangnya promosi dari kita generasi muda maupun masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Nah itu dia tugasnya dari Duta Wisata maupun Putri Pariwisata maupun pemuda yang ada di Kalimantan Timur. Sebenarnya tidak harus Duta Wisata atau Putri Pariwisata saja. Ya, ini menarik nih. Karena kalangan muda ataupun siapapun itu bisa dengan cara hal yang mudah, mulai dari memposting entah gambar atau video, misalnya mereka lagi di suatu tempat, otomatis hal itu bisa dilihat oleh masyarakat luas. Pertemanan mereka tentunya tidak hanya dari wilayah situ aja, maksudnya wilayah tempat tinggal mereka. Betul. Bisa jadi pertemanan mereka di media sosial itu ada orang luar atau orang luar dari daerah, sehingga mereka tertarik nih apa yang mereka lihat di media sosial itu yang menarik mereka untuk berkunjung datang. Artinya ini bukan hanya bicara tentang peran teman-teman duta wisata, pemerintah, tapi ini kita semua masyarakat Kalimantan Timur, terkhususnya masyarakat PPU bisa mempromosikan itu. Karena ada tagline Bang, because everyone is tourism ambassador. Jadi semua orang itu adalah sebetulnya adalah duta wisata. Bahasa Banjar tadi. Bahasa baju. Oke, menarik, betul. Tapi kayak gini ya, agak saya menarik bicara tentang masalah pariwisata sedikit. Sebelum kita ke Mas Ganteng di sana. Saya tuntasin dulu bicara tentang pariwisata. Kenapa saya bilang pariwisata? Karena agak menarik di pariwisata karena saya lihat hari ini Pantai Amal udah bergerak. Tapi kita punya banyak garis pantai kita panjang. Luar biasa. Panjang sekali. Potensinya luar biasa. Dan hari ini itu belum termaksimalkan. Pantai Amal pelaku usaha swasta, bukan pemerintah. Hari ini menurut kalian agak mancing dikit boleh ya? Boleh dong. Pemerintah sudah ikut andil nggak sih? Seberapa jauh menurut kalian? Sebagai kacamata kalian sebenarnya anak muda. Sejauh ini ya. Kalau menurut saya ini dari kacamata saya sebagai anak muda ya. Menurut saya kalau dari 100% baru 30%. Baru 30%. Sebetulnya kan kalau untuk dalam membangun pariwisata itu ada yang namanya konsep pentahelix ya. Jadi bukan hanya dari masyarakat atau swasta saja, tetapi juga ada pemerintah, kemudian akademisi, masyarakat, pers juga ikut andil dalam situ. Jadi gimana caranya supaya bisa membangkitkan pariwisata tadi adalah dengan mengusung konsep pentahelix itu, kelima unsurnya harus bisa bersinergi dengan baik. Artinya ya itu kembali lagi bicara bahwa ini bicara tentang peran satu orang, dua atau tiga ya. Betul. Tapi ini kita punya peran semua. Tinggal hari ini mau ikut andil tidak? Betul. Nah ini dia. Kayak saya mendengar Mas Ganteng satu ini. Iya dong. Dari tadi dianya diam aja nih nungguin ditanya kapan ya. Waduh. Tapi jangan bahasa baju ya. Jangan bahasa baju ya. Jangan baju ya. Oke. Gimana sudut pandang Om sendiri melihat hari ini potensi di IKN khususnya peluang apa yang bisa ditangkap oleh anak-anak muda kita? Oke. Kalau menurut aku sendiri ini personally ya, menurut aku sendiri, aku melihat anak-anak muda di IKN ini, mungkin aku lihatnya dari lingkup pertemanan aku aja dulu ya. Kita ini selalu bertanya-tanya kayak apa sih yang negara kasih untuk kita, sedangkan kita juga nggak pernah nanya ke diri kita apa yang udah kita kasih untuk negara. Mantap. Gitu. Dan dari situ, dari lingkungan aku yang kayak gitu, jadi aku mikir kayaknya aku nggak bisa diem aja, aku harus membranding gitu kan. Karena di IKN Nusantara ini banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi di sini melalui adanya Penajam ini ditunjuk jadi IKN, itu bukannya kita ngerasa waduh kita ntar bakal disorot banyak orang, terus kita kayak terbanyak orang luar, terus kita jadi disaingin, tersisi. Tapi gimana caranya kita yang harus menjadi role model atau patokan dari orang-orang itu. Jadi menurut aku sebagai anak muda, kita tuh jangan mikir aduh mumpung masih muda nih, kita harus mikirnya mumpung masih muda kita harus bisa melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Mumpung masih muda, jangan mumpung masih muda nanti aja deh santai-santai dulu. Dan itu banyak terjadi, sepakat saya. Dan ya
bukan kemudian saya menampik teman-teman yang lagi sibuk main game ya. Ya, saya juga pecinta game, tapi juga insya Allah tidak larut di wilayah itu. Hal ini penting. Kenapa? Kebutuhan IKN itu adalah nilai sejarah. Ya. Ada sejarah yang tertoreh di momentum hadirnya IKN. Pertanyaannya, apakah pemuda-pemuda kita sudah mempersiapkan diri? Nah, itu yang mesti kita olah dan kita bahas saat ini. Gimana Oyan sendiri melihat itu? Kalau menurut saya sejauh ini ya, jadi setiap tahun kalau saya ngeliat pemuda, kita punya banyak pemuda yang sangat berpotensi, tapi ibarat batu, dia hanya baru sekedar batu yang belum dipoles. Itu untuk memolesnya butuh bukan hanya dari dirinya sendiri, kemauan dari dirinya sendiri, tapi butuh juga support, dukungan dari pemerintah, kemudian orang tua yang terdekat dari teman-teman juga, anak-anak muda di luar sana juga butuh support itu. Karena banyak di luar sana, kalau saya lihat kasusnya itu bukan hanya di Penajam saja ya, mungkin di seluruh Indonesia, anak-anak yang punya potensi luar biasa tetapi tidak dapat dukungan dari keluarga, yang membuat dirinya nanti pada saat mereka ingin tampil atau ingin menggali potensinya, dia punya rasa minder yang berat, rasa minder yang besar karena dari keluarga sendiri tidak mendukung itu. Itu hal yang miris sih sebetulnya. Betul. Menarik sih, karena kan seorang anak punya potensi dalam dirinya. Contohnya seperti saya menari. Dulu saya dilarang untuk menari, tapi bagaimana caranya anak ini membuktikan bahwa seandainya yang dilakukannya itu hal positif dan menciptakan prestasi-prestasi yang membanggakan keluarganya, seperti itu. Bagaimana caranya mereka membuktikan kalau itu adalah hal yang baik dan hal yang positif dan diterima oleh orang tua ya. Sebenarnya itu sih. Kebanyakan kita nggak bisa hari ini kondisi zaman juga ya, apalagi di era digital terbukanya informasi menyebabkan banyak hal. Orang tua juga cukup was-was dengan kondisi, tapi bukan kemudian itu menyebabkan kita untuk terbatas. Anak muda kita terbatas melihat potensi-potensi terlebih lagi IKN pariwisata. Nah, saya agak tertarik bicara tentang pariwisata. Kenapa terlalu banyak yang belum dimaksimalkan gitu ya. Karena tadi bilang Bang Oyon tadi tuh bilang dari 100% 30% baru 30% ya. Padahal kita punya goa gitu ya. Kita banyak potensi pariwisata di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sangat besar. Contohnya Pantai Amal ini udah dikelola sama swasta nih. Gimana nih yang lainnya? Gratis, udah lama gratis aku masuk ini. Nyebut Pantai Amal ini. Ada gimana nih cara memaksimalkan pariwisata yang lainnya? Kan pariwisata itu tidak hanya tentang destinasi wisata ya. Pariwisata itu juga ekonomi kreatif dan juga seni pertunjukan itu juga termasuk dalam ekonomi kreatif tersebut. Mantap. Ini jadi co-host atau jadi duta wisata? Ada rasa itu. Setiap masyarakat itu adalah duta wisata, Bang. Berarti saya duta wisata. Iya, setiap masyarakat itu adalah duta wisata. Saya jadi duta wisata, Karena operator juga mesti disapa biar tahu orang di belakang layar gitu. Ada orang di belakang. Biasanya kan kalau suksesnya seorang suami ada istri yang hebat di belakangnya. Nah, suksesnya seorang host dan ada program ada editor yang hebat di belakangnya. Ke Dea sendiri melihat ini, karena momentum apa yang kamu bisa ceritakan nih di fase sampai di titik ini dari semua yang terjadi. Ya aku sih tadi nggak ada bahas ini Bang, kok bisa tiba-tiba nanya ini gitu ya. Tapi saya Dea sampai di posisi ini seperti itu Bang. Iya. Yang pertama pastinya karena keberanian dan percaya diri. Percaya diri. Dulu awalnya klise tapi itu saya mau sesuatu yang aku ada cowok Bang gitu ya. Harus yang anti mainstream gitu loh. Apa itu ya? Dulu awalnya juga seperti yang kayak Kak Oyan bilang, kurangnya support dari orang tua. Oh gitu ya? Ya sama seperti Kak Mimi yang bilang tadi, kurangnya support dari orang tua. Jadi kayak orang tua tuh menganggap hal-hal seperti ini
menganggap hal-hal tersebut tuh sepele. Kamu jangan lihat aku mulu deh, sekali-sekali lihat sana. Aku Biar agak orang grogi tuh gitu. lihat tuh cantik terpancarkan ke kamera dia. Aku rada grogi kalau dia ngomong gitu. Oke, lanjut. Jadi gitu, dari kurangnya support orang tua sampai akhirnya saya memberanikan diri. Nekat, awalnya nekat juga sih, Mas. Awalnya nekat ya? Iya, nekat, sampai akhirnya alhamdulillah ada rezekinya di situ. Dan menunjukkan bahwa saya ini bisa. Saya nggak cuma harus ada di zona nyaman itu aja. Asik. Saya harus keluar dari zona nyaman diri saya sendiri. Wah, Benar. contoh sederhananya bangun pagi. Dimulai dari Iya. diri sendiri. Diri sendiri. Dimulai Nah, dari diri ini membuktikan bahwa teman-teman saat ini sudah berproses dan kita bisa lihat bahwa pemuda-pemuda PPU mampu mengaktualisasikan dirinya dengan kondisi coba untuk menjawab tantangan hadirnya ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Penajam rumah IKN. Nah, kalau kamu nangkap sendiri, seberapa siap sudah kita? Nih, seberapa siap? Iyalah. Waduh, kalau menurut aku sekarang ini lagi dipersiapkan. Iya, lagi dipersiapkan. Jawab normatif. Ini sudah nih, rada-rada pejabat jadi bahasanya. aja. Tapi di sisi lain, walaupun lagi dipersiapkan, kita siap nggak siap harus siap. Asik. Benar. Kalau menurut aku, karena di era perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini, kita tuh tantangan-tantangan, apalagi di pembangunan IKN ya, tantangan-tantangan itu nggak cuma dari dalam internal, tapi juga dari luar, mulai dari sosial media dan lain sebagainya. Jadi kalau aku lihat, ditanya siap nggak siap itu sebenarnya siap, tapi gimana ya jawabnya? Di lingkup anak muda, apalagi di lingkungan aku, kalau kita gini-gini terus, nggak akan siap sih. Maksudnya gini-gini terus itu, ketika ada kesempatan kita nggak ambil kesempatan itu, karena di Penajam ini kan sudah mulai banyak platform kayak komunitas yang sebenarnya kalau anak muda tuh bisa pakai untuk ya menjadi anak muda yang punya karya gitu kan. Tapi di sisi lain banyak juga yang ngerasa ya udahlah IKN ya udah ntar dibangun juga di sana, ntar kita nggak ngapain juga tetap jadi IKN gitu ya? Gitu. Ada yang mindsetnya gitu ya? Ada. Banyak. Tapi sayangnya kita tuh terhalang sama hak asasi, kan kita punya hak asasi ya. Jadi di sisi lain kita tuh punya hak untuk, ayo kita bisa punya hak untuk ngajak semua orang, ayo kita berbondong-bondong bekerja untuk bersama-sama membangun IKN. Tapi di sisi lain anak muda tuh juga punya hak untuk nggak mendengarkan. Nggak mendengar. Itu Ya, haknya. ada hak Nggak untuk mendengar. Ya, Padahal itu bagian dari padahal itu bagian dari diri kita gitu. Iya, iya inilah kan makanya kita duduk bersama kan. Yang paling utama itu di meja ini ada beberapa hal yang biasa kita diskusikan dan itu jadi dasar kita untuk kemudian melakukan langkah selanjutnya. Nih dengan kondisi yang ada, dia jelaskan bahwa ya terima tidak terima memang IKN sudah hadir, harus terima karena ini negara yang minta ya. Tinggal bagaimana kita melakukan lompatan-lompatan setidaknya bisa sanggup dan siap bertarung di hadirnya ibu kota negara. Kalau si Mas Ganteng dan Mbak Cantik ini kan udah selevel nasional. Jadi kalau teman-teman tidak semuanya hal sama, tapi ini harus jadi cambukan buat kita semua bahwa kita harus siap dalam rangka menyambut ibu kota negara. Kalau bicara tentang masalah IKN dengan potensi UMKM, apa yang kamu lihat sendiri? Karena kan kamu lagi sibuk nih, karena biasa ya, biasanya itu kan kalian jadi promosi promotor lah. Promotor nggak sih? Promosi pariwisata, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Nah ini saya tadi karena ngomongin ekonomi kreatif, bagaimana teman-teman yang hari ini fokus bicara tentang pariwisata mengaktualisasikan ekonomi kreatif sendiri? Apa yang kalian canangkan sendiri? Program kerja kalian program kerja kalian tuh apa sih untuk pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di kabupaten ini? Saya dengar katanya ada program kerja. Program kerja ada. Iya. Dari setiap angkatan pasti ada program kerja. Tapi itu juga yang menjadi apa ya ibaratnya? Kita seperti katak dalam tempurung ibaratnya. Why? Kita punya banyak program kerja. Ide itu ketika kita keluarkan
ide tuh mahal ya ibaratnya. Oh, Ide tuh mahal ya. Sepakat. Tidak semua orang punya ide, tidak semua orang bisa memberikan ide itu. Tapi ketika kita memiliki ide, sudah ada wacana, kita banyak keterbatasan di anggaran, di dana. Maksudnya nggak disupport gitu ya? Kalau mau bicara tidak disupport, Enggak. selalu Enggak, disupport, pasti disupport. Iya. Tapi Ya, ya dorong ya gitu. sebatas Ada dorongannya ya dong. silahkan dijalankan. Oh, iya, bagian dari- itu bagian dari support. Bapak ibu sangat mensupport kalian. Nah, hanya sebatas itu saja. Sejauh ini Jadi sedang- kalau ditanya tentang program kerja kita untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah promosi. Ya, hanya promosi. Hanyalah Dan- promosi. Selebihnya mungkin kita tidak bisa karena kita tidak punya, ada ranah kita ke sana, tetapi kita tidak punya sepatu atau untuk melangkah ke sana gitu. Oke. Apa yang kalian harapkan? Karena ini bicara tentang harapan ya. Karena kita butuh lompatan nih. Anak muda-muda yang hari ini yang lagi konsen bicarain tentang ekonomi kreatif, terus kemudian bicarain tentang pariwisata, IKN. apa yang kalian harapkan? Harusnya bagaimana nih? Orang tua kita di sana. Asik. Harusnya Sebetulnya gimana? itu tadi ada 5 unsur yang di Pentahelix. Semua Aha. harus sadar diri dan harus menumbuhkan rasa, menciptakan rasa dalam diri, ikut bertanggung jawab untuk pengembangan pariwisata dan juga menyambut IKN ini ya kan. Yang pertama mulai dari masyarakatnya yang harus siap, bagaimana masyarakat itu harus memiliki rasa hospitality, keramah tamahan ketika wisatawan datang ke daerah kita. Kemudian juga untuk pemerintahnya mensupport kalau memang ada anggaran untuk mensupport sebuah kegiatan yang ibaratnya untuk mempromosikan dan mengembangkan daerah, ayolah disupport itu sih. Iya, karena Benar. butuh lompatan. Saat ini semua punya peran yang sama untuk kemudian menyambut ibu kota negara untuk bisa berbuat ya. Betul. Pastinya. Dan hari ini teman-teman kita sedang berupaya untuk berbuat, tidak akan maksimal ketika kemudian itu tidak disupport secara maksimal juga. Dalam arti hari ini anak muda kita butuh lompatan karena di luar sana dengan fasilitas dan kelengkapan yang ada sudah sangat mumpuni untuk masuk ke IKN. Betul. Sedangkan kita harus berakselerasi. Ya begitu ya. Kita harus berakselerasi. Akselerasi tanpa dorongan. Tidak bisa. Dorongan gitu ya. Dorongan. Ya, itu ada juga yang mungkin membuat stigmanya orang-orang di luar sana bahwa duta wisata atau putri pariwisata itu hanya sebagai among tamu saja, hanya sebagai pajangan saja. Karena tadi ketika ingin melakukan program kerja, kita memiliki keterbatasan itu. Oh, gitu. Ya, benar. Dan untuk for your information aja, Asik. ya, duta wisata ataupun ajang-ajang lain di luar sana itu tidak menjadikan kalian cuma pajangan doang, tidak. Karena dengan kalian mengikuti itu langkah awal kalian untuk menemukan jalan kalian menuju kesuksesan. Entah itu kalian jadi apa, itu yang menuntun kalian. Contohnya Me jadi Contohnya co-host. saya. Teman-teman di sini Contohnya juga. Biel, dia Dea. sudah lintas pageant kan ibaratnya. Dulu dia berawal dari duta wisata Penajam Pasir Utara ya, pada saat itu ketemu saya masih sangat mentah ya, meskipun saya lihat memang potensinya besar. Sekarang nih, sudah kan. masak ya? Sudah matang Oh, sekali sudah dia. matang ya? Sudah matang sekali. Sudah banyak ketemu sama orang-orang hebat, sudah banyak belajar dari orang-orang hebat. Itu tadi forum itu gunanya untuk kalian menemukan relasi, intinya relasi dimanapun kalian berada tuh kalian dapat orang nih, kalian kenal orang yang jabatannya tinggi, kalian bisa menemukan orang yang kalian bisa bertukar pikiran sama beliau-beliau yang di atas. Oh gitu seperti ya. itu. Orang-orang hebat sana katanya. Yang Orang superior, di sini orang juga hebat gitu ya. hebat. Gitu, hebat. B aja. Jadi gini, menarik sih kalau bicara tentang masalah support ya. Tapi yang paling utama itu kita butuh lompatan. Lompatan kita butuh daya dorong. Daya dorong itu daya dorong itu kan butuh per ya, saudara-saudara ya. Iya. Pernya itu ya istilahnya bagaimana yang dialokasikan lah. Ya benar. Apa yang kemudian mesti dilakukan oleh teman-teman. Selama ini memang udah dibantu ya? Ada bantuan tapi sangat minim sekali. Iya. Sangat minim ya. Ada bantuan tapi sangat minim Sangat sekali. minim dan Kita diperhatikan ya kak ya, cuman masih kurang greget gitu nah. kurang Masih minim. minim. Buktinya kalian kan nggak pakai anggaran ya, terus gitu ya. Oh. Kayaknya gitu ya.
Kayak gitu ya. Kemarin sempat pas duta wisata seperti itu. memang angkatan meme kita tidak ada anggaran ya, dari dinas hanya ada berapa saya lupa angkanya. Jadi ya dari teman-teman panitia sendiri yang berusaha. Namanya kita juga merasa punya tanggung jawab untuk Sebagai melakukan senior regenerasi gitu ya. ya kan. Jadi paling tidak kita berusaha. Oke, perhatian saat ini tertuju di Penajam Pasir Utara, ibu kota negara, Ya. Nusantara. Karena selama ini pariwisata ini kayak sama disepelekan gitu loh Kak. Padahal pariwisata ini Disepelekan gitu iya ya? kayak kurang diperhatikan lah, sebenarnya kurang diperhatikan kan. Betul nggak sih tuh? Nggak diperhatiin? Kurang diperhatikan. Jangan sampai curahan atau curhatan nih. Enggak Curhatan dong, ini. karena beberapa tamu-tamu kita yang kita undang di pariwisata juga ngomongnya seperti itu kan. Dan Kurang- diaminin. Kita ngelempar ke dia kan. Dia kan Oke. nggak tahu nih. Kayak gimana kira-kira? Menurut Jadi kamu? tuh masih banyak stigma masyarakat yang mengira duta wisata atau putri pariwisata itu bekerja untuk dinas. Namun kita ini bekerja bersama dinas. Oh, yang iya dimana sih. kita harus dirangkul juga oleh dinas untuk Asik. bekerja di Yang mainkan kerangka lingkungan. berpikir Ya, ini. mantap. Gitu. Oke, mantap. Bukan kerja untuk dinas ya. Tapi Kerja juga. bersama. Jadi kita nih semuanya harus dirangkul juga. Jangan ya setelah pemilihan, setelah ajang kita dibebaskan. Dibebaskan. Bagus dong kalau dibebaskan ya. Tapi Jadi- kita juga butuh support Iya, dibalik betul. itu. Artinya, hari ini teman-teman sudah berjuang dan berjuang bahkan sampai ke tingkatan nasional. Ini adalah contoh-contoh yang hari ini perlu kita contoh karena eksistensinya sampai membawa nama Kabupaten Penajam Pasir ke tingkatan nasional. Menurut Abdiel nih, gimana sih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pentingnya menyambut ibu kota negara, pentingnya kesiapan Kesadaran menyambut- kita iya, gitu. kesadaran Ya, diri benar-benar. kita. Ya karena aku lihat emang kita nih terlalu menggaungkan Penajam mau jadi IKN, tapi sebenarnya kita belum sadar kalau misalnya Penajam itu mau jadi IKN gitu Iya, kan. Dilihat dari beberapa orang yang masih saat ini terlalu santai. Kalau cara membangun kesadaran itu Iya. sebenarnya di TV, di media sosial, pemerintah, presiden semuanya tuh Iya, udah benar. ngomong Penajam itu bakal jadi IKN. Ya tinggal masyarakatnya aja yang perlu punya kesadaran diri. Jadi menurut aku kalau misalnya kita kayak ayo dong sadar itu ya gimana ya, kita jatuhnya jadi kita capek sendiri gitu kan. Benar. Padahal di sisi lain ya itu presiden lain sebagainya udah mengumumkan kalau Penajam ini menjadi IKN. Jadi untuk masyarakat ya kalau bisa, karena udah tahu Penajam mau jadi IKN, jadi lebih ke punya kesadaran diri sendiri, seperti itu sih. Ayo mempersiapkan diri Iya, sih. kalau agak masing-masing ya. kalau membangun, kalau disuruh kita, apalagi ke remaja ya, remaja disuruh ngebangun masyarakat IKN, suruh sadar ya, menurut aku agak susah, gitu. Benar. Artinya memang harus berangkat dari Diri sendiri. Asik. Oke, ini di momen terakhir. Saya berharap di momen terakhir ini teman-teman bisa ngasih pesan sesuatu dalam rangka Penajam Rumah IKN. Oke. Mulai dari jangan saya dulu Bang, jangan saya dulu. yang paling senior dulu lah. Oke, pesan. Oke. Pesan-pesan buat masyarakat Penajam ya. Penajam Pasir Utara. Iya. Boleh. Lebih ke pemuda Oh, kali pemuda. ya. Oke, baik. Mungkin closing statement-nya adalah sebagai anak muda, mari sama-sama kita mulai sadar bahwa memang perpindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara ini bukan hanya wacana saja, tetapi memang real akan terjadi di sini. Jadi ayo sama-sama upgrade baik itu soft skill dan hard skill kita, bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan kita semuanya, mulai dari soft skill, hard skill ya. Jadi kita harus meningkatkan itu karena seperti seperti quotes dari Bung Karno, 1000 orang tua dapat bermimpi, tapi 1 pemuda dapat mengguncangkan dunia. Asik. Selanjutnya siapa ini? Dia. Adinda Dea. Baik. Dinda jangan marah. Aduh. Jadi tentunya kita sebagai generasi muda harus mendukung adanya pembangunan IKN yang ada di Penajam Pasir Utara.
Dan saya juga punya tagline nih Kak. Oke, asik. Mantap. Jadi tagline ini saya gunakan waktu pemilihan Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Coba deh. Jadi tagline saya yaitu Think Globally, Act Locally, yang dimana kita harus berpikir secara global namun bertindak secara lokal. Seperti yang kita ketahui kan banyak sekali pendatang yang masuk ke IKN dan tentunya banyak sekali budaya yang akan berbaur di daerah kita. Namun kita harus mampu mempertahankan budaya asli kita agar tidak tergerus oleh budaya globalisasi tersebut. Mantap. Makin lokal makin global. Gitu ya? Iya, Kok benar. persingkat gitu Iya, betul kan? Makin lokal makin global benar kan? Aduh, saya nih yang bingung apa ya closing statement. Oke, kalau dari aku tadi pesan buat teman-teman ya. Iya lah. Mungkin buat teman-teman yang saat ini mau mau ikut serta dalam pembangunan IKN tapi bingung mulai dari mana. Menurut aku kita di Penajam ini sudah mulai banyak sekali platform-platform yang bisa anak-anak muda ikuti seperti duta wisata, komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti untuk memperkuat kemampuan, ability dari diri kita sendiri untuk menyambut IKN. Jadi sadarlah bahwa kita ini punya banyak sekali potensi. Seperti air kalau misalnya ngalir doang, ya gak bakal jadi apa-apa. Tapi kalau air ada wadahnya, itu bisa sangat bermanfaat. Jadi maksud aku adalah ketika kita bingung mau mulai dari mana, kita cari platform-platform atau wadah yang bisa kita jadikan untuk sebagai batu loncatan, sehingga ini adalah senjata buat kita untuk menyambut IKN nanti. Seperti itu. Ayo gabung di organisasi untuk kemudian mengupgrade diri gitu ya. Aku juga jadi tukang mewahan gitu ya, nyimpulin aja. Oke. Dari abang dulu. Wah, dari Mega. Apa ya? Untuk anak-anak muda di luar sana, persiapkan dirimu karena kita tidak bisa hanya menonton saja. Kita harus berbuat untuk memajukan ibu kota negara. Oke. Jangan pernah jadi penonton di kampung sendiri. Bahasa ini terlalu sering kita dengar. Tapi hal yang paling penting, bagaimana kita mengaktualisasikan tidak jadi penonton di kampung sendiri dengan berbuat. Eksistensimu hari ini menjadi jawaban untukmu masa depan. Saya Said Hasan bersama Mei undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku yang beli.